Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Takeshi Kumendong dengan NIM 2314201068 dari kelas A2 Keperawatan semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas tugas tes mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Anda Debbie CHRND MSI, dan tugas ini berjudul Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita masuk pada latar belakang. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh, kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Maka dari itu peran ideologi sangat penting untuk sebuah negara. Masuk pada pembahasan yang bagian A, pengertian. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar masyarakat. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, budaya, dan moral masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Sedangkan ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagaman. Bagian B, perbandingan ideologi. Perbandingan ideologi yang pertama, Pancasila dengan liberalisme. Pada intinya, ajaran liberalisme bertitik tolak dari paham individualisme yang mentitik beratkan pada kebebasan perseorangan atau individu. Paham demikian ini tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk individu atau pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dijelaskan bahwa negara wajib untuk ikut menciptakan kondisi yang dapat mendorong berkembangnya kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila dengan komunisme. Ajaran komunisme bersifat ateis atau anti Tuhan dan tidak percaya adanya Tuhan. Hal ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Komunis bersifat internasional dan menolak nasionalisme. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yang menghendaki nasionalisme yang kuat, yang sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Komunisme membangun negara berdasarkan kelas atau kelompok golongan. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yang memandang negara bukan untuk kelompok atau kelas tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat. Yang ketiga, Pancasila dengan sekularisme. Pengertian sekularisme sendiri adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan memalingkan dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar pedoman negara Indonesia. Sangat jelas adanya bahwa dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi keagamaan yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan pada pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Selain itu, dalam pasal 28 ayat 1 juga diakui
bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Yang keempat, Pancasila dengan keagamaan. Perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi agama terletak pada sumber otoritasnya. Ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran para pendiri bangsa, sedangkan ideologi agama bersumber dari ajaran agama yang diyakini masing-masing individu. Dalam konsep hubungan ideologi bangsa dengan agama di Indonesia, semua agama telah mengajarkan ajaran yang baik. Namun jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, ajaran agama diharapkan dapat membantu menjawab tantangan yang terjadi dalam era seperti ini dengan masyarakat yang mampu memahami perbedaan nilai agama dengan nilai Pancasila. Bagian C, dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional. Selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi idealitas, yang kedua dimensi realitas, yang ketiga dimensi normalitas, yang terakhir dimensi fleksibilitas. Bagian D, klasifikasi Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui: yang pertama, dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Yang kedua, sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari satu bangsa. Sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara atau the founding father. Yang keempat, sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberikan kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang terakhir, sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. Bagian E, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong dari kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai estetis, nilai etis, maupun nilai religius. Kita masuk pada bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita, Republik Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Bagian B, saran. Sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.